Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dharma Wanita SMA Negeri 1 Banyudono dalam rangka memperingati Hari Ibu dengan tema Membentuk Karakter Anak Bangsa bersama saya Erna Julaika Kasubag TU SMA Negeri 1 Banyudono. Pada podcast Dharma Wanita pada hari ini kami mengundang narasumber Ibu DRA Sri Haryani. Beliau adalah guru mapel bidang biologi yang diberi tugas sebagai Wakasek Humas SMA Negeri 1 Banyudono. Selamat datang Ibu Sri Haryani. Selamat datang Bu Irna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya Bu Irna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka Hari Ibu ini kami ingin sharing atau bertanya-tanya kepada Ibu Sri Haryani. Dalam rangka Hari Ibu ini, bagaimana makna Hari Ibu buat Ibu Sri Haryani? Ya. Terima kasih Bu Erna atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang makna Hari Ibu pada tahun 2022 ini. Sebenarnya Hari Ibu itu bagi saya merupakan hari yang biasa saja. Seperti hari-hari biasa itu Bu Irna. Mengapa begitu? Karena kita, Bu Irna juga sebagai ibu, itu setiap hari itu selalu memerankan kita sebagai ibu, sehingga kita setiap hari bahkan sepanjang masa ini adalah bisa dikatakan setiap hari sebagai hari ibu. Namun karena memang ada momen tertentu sebagai jasa ibu yang luar biasa, yang selalu setiap hari itu mengurusi, memperhatikan keluarga yang terdiri atas suami, anak-anak setiap hari, maka spesial ada hari yang khusus untuk Hari Ibu ini Bu Irna. Demikian Bu Irna. Ya. Sejak kapan peran Ibu dapat membentuk karakter anak ya Ibu ya? Iya. Peran ibu dapat membentuk karakter anak ini dilakukan oleh ibu-ibu pada umumnya. Ini sejak anak itu di dalam kandungan. Sejak dalam kandungan ibu perlu memeriksakan janinnya juga ke dokter atau ke bidan ya Bu ya? Betul Bu Irna. Sehingga setiap minggu pertama, bahkan dari minggu pertama kemudian bulan pertama sampai mau lahir, itu ibu selalu memperhatikan, memeriksakan kondisi daripada bayi, kemudian juga memberikan makanan-makanan yang bergizi. Kecuali makanan-makanan yang bergizi tersebut Bu Irna, ketika anak masih di dalam kandungan, kita juga selalu mendoakan, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, setiap saat sehabis sholat, bahkan setiap saat itu kita selalu memohon agar anak yang lahir nanti menjadi anak yang soleh atau soleha. Demikian pula setelah lahir, ini tentu kita sangat memperhatikan perkembangan dari anak kita, dari kita itu memberikan perhatiannya, kemudian kita memberikan contoh-contoh dalam keseharian. Misalnya ketika anak-anak itu masih usianya dini, kita ajari anak-anak itu untuk bertanggung jawab untuk ikut membantu dalam pekerjaan-pekerjaan orang tua, sekalipun itu hanya kecil ya Bu ya, misalnya bermain. Kemudian mainan itu harus setelah bermain dirapikan kembali. Betul Bu Irna. Itu memang seperti perhatian, kemudian kita untuk
memberikan Contoh yang baik. contoh yang baik untuk ketertiban anak di rumah, itu seperti itu juga kita memberikan contoh. Misalnya ketika waktu sholat, sekalipun anak masih balita, kita ajak ketika kita sholat, Waktu mendengar azan, iya, mendengar adzan langsung kita untuk menunaikan ibadah sholat. Sekalipun belum bisa mengikuti, malah kadang-kadang kita minta gendong, ya kita gendong semampunya. Karena pernah saya mendengarkan bahwa ketika sholat menggendong anak itu juga boleh. Ini apa namanya, karakter-karakter anak yang perlu kita ditanamkan sudah sejak dini. berikan atau kita bentuk sejak dini, ya. begitu Bu Erna. Siapakah yang berpengaruh membentuk kepribadian dan karakter anak, Bu? Siapa? Yang berpengaruh membentuk kepribadian dan karakter anak ini yang pertama adalah orang-orang yang terdekat. Ini. Terutama di dalam keluarga inti dulu ya. Betul, nggih. Kita sebagai keluarga terdekat kita, Bu Erna, itu Ya. kan Ibu, apa yang ada di rumah kita, itu ya. ada suami, ada kalau anak-anak kita, ada mungkin mbah, ada mbah, ada ya, nenek. mbah. Ini adalah orang-orang terdekat yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan karakter anak kita. Oleh sebab itu kita harus selalu memberikan contoh-contoh yang baik, sopan santun, kata-kata itu yang baik-baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Itu jangan sampai, karena itu nanti apa yang kita ucapkan itu nanti akan ditiru anak kita. Ini contoh. Selain orang-orang terdekat, Birna, yang mempengaruhi terhadap kepribadian atau karakter anak, itu adalah pengaruh lingkungan, tempat anak kita dibesarkan. Tempat tinggal kita ya, Bu ya. Betul. Tempat tinggal kita maupun sekolah, di mana anak kita melanjutkan sekolah, itu apa namanya, sangat berpengaruh sekali terhadap apa namanya, kepribadian dan karakter anak. Oleh sebab itu perlu kita memperhatikan pergaulan anak kita. Ya. Ini di luar, kita harus mengawasi teman-temannya. Betul, mengawasi teman-temannya itu. Kita mengerti, oh kalau teman-temannya itu memang anak-anak yang baik, insya Allah anak-anak kita akan menjadi ikut seperti itu. Ya. Begitu, Bena. Ya, terima kasih, Bu. Nilai-nilai apa saja yang akan ditanamkan Ibu kepada anak kita? Ya. Ada beberapa nilai yang bisa ditanamkan Ibu kepada anak-anak kita, antara lain yaitu nilai-nilai moral, kemudian akhlak, kemudian sosial. Nah, ini adalah bisa meliputi kejujuran. Nah, jujur itu adalah penting sekali, Bu, karena bisa kejujuran, akhlak yang baik, moral yang baik ini mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa, agar bangsa kita ini menjadi negara-negara yang mempunyai anak yang bermoral baik, generasi yang mempunyai moral, akhlak yang baik. Kemudian juga anak-anak kita itu kita tanamkan juga untuk bisa cinta kepada tanah air. Kepada tanah air. Kalau di sekolah misalnya upacara gitu ya, betul, Bu ya? Bu. Ya, di sekolah itu setiap seminggu sekali, Bu Erna, itu kan kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Ya. Ini dalam rangka untuk membangkitkan, menumbuhkan cinta kepada tanah air kita. Kemudian setiap hari, seminggu sekali juga, 2 kali, yaitu mengucapkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini semuanya dalam rangka untuk membentuk anak, menumbuhkan anak agar cinta pada tanah air. Karena ada pernah saya mendengar tokoh parenting itu Indonesia strong from home. Nah, maka Indonesia kuat itu dari rumah. Dari rumah itu dulu. Anak-anak itu mempunyai akhlak baik di rumah. Nah, insya Allah nanti di luar sana anak-anak akan juga berakhlak yang baik. Begitu, Bu Erna. Ya, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya. Sebutkan beberapa cara yang bisa dilakukan Ibu untuk membentuk karakter anak yang baik itu. Ya. Ada beberapa cara
yang bisa dilakukan ibu untuk membentuk karakter anak agar karakternya baik. Yang pertama, mendukung kepercayaan diri anak. Jadi ini mendukung kepercayaan diri anak itu contohnya Anak begini. biar pede dulu ya. Ya, anak-anak biar percaya diri itu ketika melakukan sesuatu yang kira-kira baik itu kadang-kadang kita perlu memuji, Iya. memberikan apresiasi. Ini penting Reward. sekali. Ya. Jadi agar anak itu merasa walaupun itu hanya sederhana. Iya. Seperti Ucapkan misalnya terima kasih. anak itu hanya ya, tidak hanya ya itu memang juga penting merapikan tempat tidur ketika Bangun habis tidur. bangun tidur itu sudah kita berikan apresiasi, bagus sekali Iya. walaupun itu dikerjakan oleh anak-anak yang belum dewasa, belum remaja. Ini penting sekali untuk kita memberikan pujian. Iya. Itu kemudian Bu Erna, yang kedua, menyatakan dengan jelas perhatian ibu terhadap sikap baik anak. Nah, ini Iya. juga penting. Nah, Iya. jadi jelas. Tadi seperti tadi juga bisa dikatakan, oh hebat, Iya. anakku hebat sekali. Nah, jadi pujian-pujian hanya Memberikan kalau puji, terima habis kasih. makan Dan ya Bu ya. Erna. Sehingga habis makan coba nanti piring dicuci, sendok dicuci. Nah, bisa mencuci piring, mencuci sendok. Ini pekerjaan Iya. anak seperti itu kita berikan pujian hebat begitu saja. Sekalipun itu tidak bersih, nanti tidak mengerti anak kita cuci kembali, tidak Iya, apa-apa, benar. tetapi itu sebuah Sudah latihan tanggung yang jawab anak penting ya. anak untuk berlatih bertanggung Tanggung jawab terhadap Kebersihan Habis, kepedulian ya, untuk membantu orang ibu tua. di rumah. Yang berikut yaitu adalah ketiga, ini adalah kedisiplinan. Ini karena disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga. Dengan disiplin untuk membantu anak memilih perilaku yang sesuai dengan norma. Ini. Jadi itu penting kedisiplinan. Misalnya apa? Sekarang itu sudah zaman IT, Gadget. zaman menggunakan semuanya dengan Dengan IT, dengan gadget HP. Ya. Nah, anak-anak yang masih belum Kecil apa? dewasa itu memang kadang-kadang juga ingin bermain HP, tetapi kita harus Mengawasinya. mengawasi. Bermain HP boleh, tapi setelah belajar, tapi setelah membantu ibu. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya dia itu bermain HP boleh ketika dia sudah belajar, sesudah membantu ibu, maka dia akan berusaha untuk belajar Dengan dulu, giat membantu ibu dulu, baru dia akan bolehkan bermain HP, diperbolehkan apa main gadget. HP. Itu kira-kira Bu Erna cara untuk yang dilakukan ibu untuk membentuk karakter anak yang baik antara ya. lain Bu Erna. Ya. Bagaimana sikap ibu apabila anak melakukan suatu kesalahan? Iya. Jadi memang kita Bu Erna Ya. dan semuanya tentunya itu adalah tidak lepas dari salah. Iya, benar. Ini ya. Tidak. Jadi kita sikap ibu kita sebagai ibu apabila anak itu berbuat kesalahan, maka sikap kita sebagai ibu tenang dulu saja. Ya. Kita tenang dulu saja. Karena apa? Karena ketenangan hati akan mempengaruhi ucapan kita dan nasihat yang akan kita berikan kepada anak ini. Jadi ketika anak itu mengalami kesalahan apapun, kita tidak usah menyalahkan anak atau kita kita dulu. Jangan membiasakan kemudian marah, Ya. membentak-bentak, jangan. Maka kita usahakan biasakan hati kita tenang dulu, sehingga ucapan kita itu adalah dan nasihat yang kita berikan itu juga akan baik. Ini. Kemudian juga memberikan nasihat anak, misalnya anak
berbuat kesalahan mengejek temannya. Ini. Membuli istilahnya. Ya, membuli temannya. Maka kita beri nasihat kepada anak kita. Nah, coba kalau kamu mengejek temanmu, membuli teman, otomatis temanmu sedih. Nah, kalau temanmu sedih, nanti kamu tidak punya teman. Misalnya nasihat seperti itu adalah penting sekali untuk kita berikan kepada anak ketika anak mengalami atau berbuat kesalahan ini. Kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ini penting juga. Dengan dia juga bisa berdiskusi tentang permasalahannya apa, jangan suka menghukum langsung terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Harus kita dengan sabar memberikan nasihat-nasihat baik agar anak tidak melakukan kesalahan yang sama nantinya. Demikian Bu Irna yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Sri Haryani atas sharing atau tanya jawab pada hari ini. Demikian podcast pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Haryani. Sebelum acara ini kami tutup, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.